Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 231506131 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lab Basic Suite and Device Configuration pada Cisco Networking Academy. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini kita menggunakan device-device yaitu terdapat dua PC dan juga terdapat dua switch dengan tipe switch yaitu 2960. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penghubungnya. Nah, di sini antar antar switch dengan PC kita menggunakan copper strike route, kabel copper strike. Di sini kita masukin ke sesuai dengan instruksi pada modulnya itu kita menggunakan interface-nya itu pas Ethernet 06. Dan untuk yang di PC itu kita menggunakan pas Ethernet 0. Nah, selanjutnya itu untuk yang PC yang kedua, PC kedua ini pertama itu kita masukin ke port switch bagian F fast Ethernet 018 dengan PC yang kedua dengan fast Ethernet. Nah, antar device switch dengan switch kita menggunakan kabelnya itu copper cross. Nah, di sini kita menggunakan portnya itu fast Ethernet 01 dengan fast Ethernet 01. Nah, setelah terhubung, perintah selanjutnya atau instruksi selanjutnya sesuai dengan pada modul ini, eh, kita disuruh untuk mengkonfigurasi PC. Nah, kita lihat dulu apakah PC ini sudah memiliki kita lihat dulu apakah PC ini sudah memiliki IP. Nah, karena PC ini belum memiliki IP, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk IP-nya sendiri, di sini untuk PCA, kita menggunakan IP-nya itu 192.168.1.10. Tuh, 192.168.1.10 dengan subnet masknya itu 255.255.255. Nah, selanjutnya itu masuk ke PC2. Di sini di PC2 sesuai pada modulnya itu kita menggunakan IP-nya itu 192.168.1.1.11. Nah, di sini kita menggunakan subnet masknya itu 255.255.255, di mana subnet mask ini menunjukkan dia itu menggunakan IP versi 4/20/24. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian konfigurasi untuk switch-nya. Eh, Sebelum masuk ke konfigurasi switch, di sini kita mencoba ping terlebih dahulu. Kita mencoba ping terlebih dahulu antar PC. Di sini saya menggunakan PC yang pertama untuk mencoba ping atau mencoba konektivitas antara PC satu dengan PC kedua. Di sini kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt. Di sini kita ping ping dengan IP yang digunakan pada PC yang kedua yaitu 192.168.1.11. Nah, di sini terdapat reply from di mana uh, antar PC A dengan PC B ini saling terkoneksi. Jadi untuk instruksi yang uh, ini untuk instruksi ping ini kita telah berhasil. Nah, di sini kita juga bisa melihat seandainya kita lupa terhadap IP dari PC ini, kita bisa melihat IP-nya dengan menggunakan komen pada comment prompt-nya ini yaitu IP config.
Nah, di sini menampilkan IP yang digunakan pada PC tersebut dengan subnet mask. Dan juga ada link lokal untuk IP versi 6. Nah, selanjutnya itu eh, kita masuk ke step 3 yaitu configure and verify basic switch setting. Nah, di sini kita masuk ke untuk switch yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita masih berada pada mode user exit mode. Nah, untuk merubah di mana mode user exit mode ini kita uh, untuk komen-komen atau perintah-perintahnya itu masih terbatas. Nah, jadi kita supaya perintahnya itu sepenuhnya bisa dilakukan, maka kita bisa pindah ke mode privilege exit mode. Nah, untuk pindah ke privilege exit mode, kita menggunakan perintah enable terlebih dahulu. Enable. Nah, di sini yang menandakan antara user exit mode dengan privilege exit mode ini uh, dilihat pada simbol yang ada setelah switch-nya. Di mana kalau besar sama itu masih dalam mode user exit mode, sedangkan dalam tanda pagar itu sudah berada pada privilege exit mode. Nah, selanjutnya itu uh, supaya kita mau bisa masuk ke interface um, yang ada pada suite tersebut atau interface sub mode yang lebih dalam itu kita menggunakan um, global configuration. Nah, untuk masuk ke global configuration ini kita perlu menambahkan perintah yaitu config t. Nah, di mana config T ini eh, sudah menjadi perintah untuk berpindah dari privilege exit mode ke global configuration. Nah, dilihat bahwa perbedaannya itu untuk privilege exit mode ini masih menggunakan switch dengan simbol pagar. Sedangkan untuk global configuration mode ini sudah ada tambahan config setelah switch-nya. Nah, selanjutnya itu di sini kita menggunakan perintah selanjutnya itu hostname S1. Nah, hostname di sini berfungsi untuk memberikan nama S1 pada switch. Nah, karena perintahnya berhasil, maka switch ini berubah nama dari switch menjadi S1. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke IP no IP domain lookup. No IP domain domain lookup. Nah, fungsi dari perintah ini menonaktifkan fungsi DNS lookup secara otomatis. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pemberian uh, pemberian password atau enable secret untuk uh, untuk suite tersebut. Nah, perintahnya itu yaitu enable secret class, di mana kita uh, memberi passwordnya itu yaitu dengan passwordnya class. Nah, selanjutnya itu sesuai dengan perintahnya itu kita berpindah ke line console 0. Fungsi dari line console 0 ini uh, berfungsi untuk masuk ke konfigurasi line console. Nah, karena kita udah pindah ke line console-nya ini, nah kita selanjutnya memberikan password untuk line console-nya ini dengan passwordnya itu Cisco. Nah, untuk selanjutnya itu kita gunakan untuk login. Password tersebut kita gunakan untuk login. Nah, selanjutnya itu kita exit atau berpindah dari line console 0 ke berpindah ke global configure. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nah, ini berfungsi untuk supaya konfigurasi suite ini kita berpindah ke interface VLAN 1. Nah, di sini kita memberikan IP terhadap
VLAN tersebut dengan perintah IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, IP dari interface VLAN 1 ini yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita menggunakan perintah shutdown yang berfungsi untuk tidak menonaktifkan switch atau interVLAN tersebut. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke global configuration mode, yaitu kita menggunakan perintah exit terlebih dahulu dari interVLAN 1 ke global configuration mode. Nah, di sini kita menggunakan banner MOTD yang berfungsi sebagai uh, banner MOTD yang berfungsi untuk memberikan pesan apabila user melakukan kesalahan dalam mengakses perangkat, dalam masuk atau memberikan sandi pada perangkat. And authorized access is struggle and prosecute to the full extent to the full extent of the law. Nah, fungsi dari tanda pagar di sini apabila kita memberikan informasi atau pesannya itu melebihi dari satu baris, maka tanda pagar ini berfungsi untuk supaya pas di enter dia tidak langsung terkirim gitu. Nah, selanjutnya itu kita exit lagi, kita beralih ke pre-VLAN exit mode. Nah, selanjutnya itu perintah selanjutnya itu untuk menyimpan konfigurasi. Nah, untuk menyimpan konfigurasi dari suite ini kita menggunakan perintah copy running config startup config. Copy running config startup config. Nah, untuk destination-nya ini kita enterkan saja. Nah, untuk penyimpanannya telah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan perintah show running config. Fungsi dari show running config tersendiri untuk melihat melihat konfigurasi atau interface apa saja yang telah kita konfigurasi ke dalam start pada perangkat switch tersebut. Show running config. Nah, di sini terdapat configuration-nya itu terdapat informasinya itu ada 1273 bytes, hostname-nya itu kita menggunakan hostname S1 atau perintah-perintah yang telah kita lakukan tadi. Nah, bisa di more, di sini ada interface yang ada pada suite tersebut.
atau informasi suite lah, lebih tepatnya gitu. Passwordnya Cisco. Di sini kita juga bisa melihat password dari LAN konsolnya. Juga kita bisa lihat password dari hostname yang telah kita buat. Di sini ada em, sebuah kombinasi lah gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke melihat versi dari Cisco yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan perintah show version. Nah, di sini terdapat informasi-informasi yang digunakan. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada switch port, switchnya satu, port 26, model, dan lain-lain, dan informasi lainnya. Selanjutnya itu kita masuk ke uh, perintah show IP interface brief. Nah, fungsi dari sintaks ini dia itu menampilkan semua interface jaringan yang ada pada perangkat ini. Nah, ada pertanyaan pada modul ini, kenapa di interface ini terdapat status up dan juga terdapat status down. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan pertama ini yang ada pada modul ini, saya jawab untuk switch yang memiliki statusnya itu up, dia itu uh, berstatus up jika yang pertama itu kabel jaringan terpasang dengan benar ke perangkat lain. Dan kemungkinan yang kedua itu port tersebut tidak dinonaktifkan secara manual oleh administrator atau tidak diberi uh, perintah shutdown. Nah, sebaliknya untuk port yang memiliki statusnya itu down, kemungkinan yang pertama itu tidak ada kabel yang terhubung ke port tersebut. Yang kedua itu kabel yang digunakan rusak atau tidak cocok. Yang ketiga itu perangkat di ujung kabel tidak aktif atau masih mati. Dan yang terakhir itu kemungkinan yang terakhir itu port tersebut dinonaktifkan secara manual dengan perintah shutdown. Nah, selanjutnya itu kita masuk untuk ke konfigurasi. Nyaku-nyaku itu. Menu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke mengkonfigurasi untuk switch yang kedua. Untuk konfigurasi untuk switch kedua ini perintahnya masih sama dengan konfigurasi untuk switch yang pertama tadi. Yang pertama itu kita enable terlebih dahulu untuk berpindah ke privilege action mode. Selanjutnya itu kita config terminal untuk berpindah ke global. Nah, di sini kita memberikan nama untuk switch 2-nya ini menggunakan S2. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke enable secret class. Nah, untuk enable secret class tersebut, kita masih menggunakan password atau sandinya itu yaitu class. Selanjutnya itu kita masuk ke LAN console now. Di sini kita masuk memberikan passwordnya itu masih sama yaitu Cisco. Nah, selanjutnya itu kita gunakan untuk login. Nah, selanjutnya itu kita exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nah, kita beri IP-nya itu sesuai dengan IP yang ada pada modul, yaitu 192.168.1.2 dengan subnet masknya itu kita gunakan 255.255.255.0 karena dia /24. Oh, IP address. Nah, karena kita udah memberikan IP terhadap VLAN tersebut, selanjutnya itu kita masukkan perintah no shutdown untuk menghidupkan
interVLAN tersebut. Nah, selanjutnya itu kita keluar lagi dari global configuration ini, eh, dari interVLAN ini, interface VLAN satu ini, kita berpindah lagi ke uh, pre-VLAN access mode. Nah, di sini kita uh, menyimpan konfigurasi tersebut dengan perintah copy running uh, config config startup config enter. Nah, konfigurasinya itu telah tersimpan. Nah, untuk melihat data eh, show running config, untuk melihat mengenai VLAN tersebut, informasi mengenai VLAN tersebut, kita bisa menggunakan perintah show running config. Nah, di sini terdapat hostname-nya menjadi S2, terus login konsol untuk ke konsol satunya itu kita menggunakan Cisco. Nah, uh, bisa kita lihat untuk uh, penggunaan dari password tadi. Nah, di sini kita enter lebih baik. Selanjutnya itu kita mengecek apakah konfigurasi-konfigurasi tadi berfungsi atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan switch satu untuk pengecekan untuk passwordnya. Nah, di sini, nah karena kita tadi dari user exit mode kita beralih ke pre-fill exit mode. Di sini Suite membutuhkan password yang kita buat tadi. Nah, di sini kita menggunakan passwordnya itu yaitu Cisco. Nah, di sini uh, setelah kita mengakses perangkatnya itu, nah di sini kita masuk ke enable. Nah, untuk masuk ke konfigurasi ini kita menggunakan password lagi. Nah, di mana kita menggunakan passwordnya itu class. Nah, di sini baru semua fungsi-fungsi konfigurasi tadi telah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita untuk pengetesan apakah yang kita konfigurasi tadi antar PC tadi yaitu berfungsi terkoneksi atau tidak. Di sini saya mau mengepingnya itu dari PC satu ke PC 2. Nah, untuk IP dari PC 2 tersebut uh, di sini oke, saya ngeping ke PC 2. Nah, di sini terdapat reply from yang menandakan bahwa antar PC satu dengan PC 2 itu terkoneksi. Nah, fungsi dari ping tersebut mengecek atau mengecek apakah device-device yang terhubung itu terkoneksi atau tidak. Nah, di sini saya mau ngecek juga dari PC 2 ke PC ketiga. Di sini kita masuk ke desktop, ambil command prompt. Di sini kita ping dan masukkan IP PC pertama tadi, yaitu 192.168.1.10. Nah, di sini terdapat reply from yang menandakan bahwa PC tersebut saling koneksi antar satu sama lain. Nah, demikian hasil dari video penjelasan saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.